Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Salwa Faradisa Presantin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Pada siang hari ini, saya diberi kesempatan untuk mewawancarai narasumber mahasiswa berprestasi dari Universitas Tidar. Nah, siapakah narasumber itu? Mari simak video ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya saya akan mewawancarai narasumber mahasiswa berprestasi yaitu Kak Immaculata Sakcit Ananda dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2021. Bagaimana kabarnya Kak Emma? Oh, aku baik. Oke, nah dengar-dengar nih, Kak Emma pernah memenangkan lomba National University Debat Competition di Universitas Mataram tahun 2024 dan meraih juara 2. Apakah benar, Kak? Iya, benar. Nah, apa yang melatar belakangi ketertarikan Kak Emma dalam mengikuti lomba debat tersebut? Sebenarnya kalau untuk lomba debat sendiri, aku tertarik ketika aku jadi mahasiswa. Karena waktu itu aku melihat salah satu pamflet di IG himpunan, ada seleksi internal untuk National University Debate Championship. Nah, mulai dari situ aku ikut workshop pelatihannya dan aku tertarik untuk menekuni dunia debat. Workshop pelatihannya itu dilaksanakan berapa minggu atau tahun itu? Untuk workshopnya sendiri hanya dilaksanakan 2 hari, gitu, hari Sabtu dan Minggu, sekitar bulan Agustus 2023. Terus habis itu aku mendapatkan insight yang lebih dari workshop itu bahwa ada seleksi internal untuk NDDC Fakultas Ekonomi tahun 2023 yang akan dikirim untuk tingkat universitas di tahun 2024. Oke, Kak. Nah, Kak emang bisa diceritakan tahapan-tahapan selama menjalani seleksi lomba debat tersebut? Oke, untuk tahapannya pertama, karena sebelumnya aku ikut workshop untuk National University Debate Championship tahun 2023 dan sekaligus itu merupakan bentuk seleksi internal dari fakultas. Nah, setelah itu baru nanti di tingkat universitas akan dilaksanakan seleksi lagi. Jadi perwakilan dari tiap fakultas yang ada di Universitas Tidar itu mengirimkan 3 tim. Dari 3 tim tersebut nanti diambil 1 tim yang akan mewakili Universitas Tidar di tingkatan nasional. Berarti dari 3 itu diambil 1 tim saja? Iya, dari 1 tim. Nah, ada upaya-upaya yang harus dipersiapkan dalam mengikuti lomba tersebut? Untuk upayanya sendiri mungkin aku lebih suka untuk mendengarkan video debat. Jadi aku melihat beberapa YouTube dari debater yang udah maju ke tingkat nasional tahun-tahun sebelumnya. Dari situ aku mulai mengamati bagaimana cara mereka berdebat, bagaimana mereka menyusun argumen dan segala macamnya. Nah, tadi kan dijelaskan emang bahwa lomba debat tersebut itu 1 tim gitu ya, Kak? Iya. Nah, itu bagaimana cara kerja tim sehingga bisa memenangkan lomba debat tersebut? Pastinya koordinasi yang pertama, jadi aku sama tim aku pasti selalu membagi tugas, apakah pada kesempatan atau ronde ini aku akan jadi pembicara pertama atau pembicara kedua, dan habis itu kita baru merundingkan argumen apa yang akan kita bawa sesuai dengan mosi perdebatan yang ada pada saat itu. Oke, baik, Kak. Pastikan pas saat mengikuti lomba tersebut ada pengalaman-pengalaman gitu kan, Kak. Nah, bisa diceritakan pengalaman menarik saat Kak Emma mengikuti lomba debat? Mungkin pengalaman menariknya adalah ketika aku ikut kompetisi itu, aku bertemu dengan universitas yang dari Universitas Satu Indonesia, di mana ada dari Universitas Indonesia, ada dari Universitas Gadjah Mada, gitu. Dan aku merasa sedikit insecure pada awalnya karena mereka pasti persiapannya lebih matang, lebih proper lagi dibandingkan dengan kita. Tapi di situ juga memupuk rasa bahwa kita tuh punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi di dalam kompetisi tersebut. Oke. Nah, aspek penilaiannya itu apa saja dalam lomba tersebut?
aspek penilaiannya itu yang pertama relevansi dari argumennya itu sendiri. Terus yang kedua mungkin dilihat dari bagaimana cara kita menyampaikan debatnya itu atau yang kita sebut sebagai nalar, bagaimana tata bahasa kita dan lain-lain. Kemudian yang ketiga baru dari gestur, dari cara penampilan, dari language, eye contact dan lain sebagainya. Oke, jadi harus dipersiapkan dengan matang ya Kak semuanya itu. Iya. Nah Kak Emma, selama mengikuti lomba tersebut, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami Kak Emma selama mengikuti lomba? Untuk kesulitan sendiri, yang pertama aku harus mengejar ketertinggalan untuk memahami dunia debat itu sendiri, karena aku tahu kompetitor yang biasanya udah terjun ke lomba debat nasional tuh mereka udah memulai karir debat mereka dari zaman SMA. Jadi aku harus lebih memacu diriku lagi untuk belajar tentang bagaimana cara membangun emosi dan elaborasi argumen yang baik itu bagaimana. Oke, baik Kak. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu pasti Kak Emma banyak juga mengikuti lomba-lomba. Selain mengikuti lomba debat tersebut, apakah ada prestasi yang Kak Emma raih selama mengikuti perkuliahan? Untuk lomba pengalaman di luar debat itu sendiri, aku pernah beberapa kali mengikuti Olimpiade mahasiswa tingkat nasional di bidang ekonomi, yaitu namanya Olimpiade Sains Nasional tingkat mahasiswa tahun 2023. Aku meraih untuk peringkat 3. Kemudian aku juga mengikuti beberapa kompetisi bisnis plan dan desain di tingkat nasional. Keren sekali ya teman-teman. Lalu apa rencana Kak Emma ke depannya? Apakah Kak Emma akan mengikuti lomba-lomba lain atau ada rencana yang lain? Rencana sendiri mungkin aku akan mengeksplorasi kompetisi-kompetisi debat ataupun bisnis plan yang akan ada. Kemudian aku juga akan fokus untuk mengembangkan salah satu komunitas debat yang ada di Universitas Tidak, namanya Tidak Dipilih. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Emma. Lalu apa nih pesan dan motivasi dari Kak Emma untuk teman-teman agar menjadi mahasiswa berprestasi? Mungkin kalau aku harus sampaikan satu pesan, yang pasti kita sebagai mahasiswa itu punya banyak sekali privilege, dan aku harap teman-teman bisa memaksimalkan kegiatan itu, entah mengeksplorasi kompetisi yang baru ataupun belajar hal yang baru seperti itu. Oke, baik Kak. Nah, semoga dengan video ini teman-teman dapat terinspirasi dan termotivasi dari Kak Emma. Terima kasih banyak Kak Emma. Sama-sama. Nah, baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.